Halo pemirsa layar Tube 17, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini, layar Tube 17 akan menceritakan alur film yang berjudul Detektif Cup Secret of Virtuous Window. Film ini dirilis pada tahun 2011 yang lalu dan diperankan oleh Kim Yong Min sebagai Detektif Kim dan Oh Dal So sebagai Seopil. Oke, tidak perlu banyak basa-basi, yuk kita saksikan. Di awal cerita, seorang pria yang bernama Seopil dan dia pecinta anjing sedang berada dalam ladang yang sudah dikepung oleh prajurit kehakiman. Tiba-tiba hidung anjing itu dihinggapi seekor capung. Karena anjing itu mungkin merasa geli, dia pun menggonggong. Gonggongan anjing itu terdengar sampai ke prajurit kehakiman, dan para prajurit lalu berlari dan mencari ke arah gonggongan anjing itu. Seopil tidak kehabisan akal. Dia lalu menyuruh anjing kecil itu menggonggong sambil berlari ke arah atas, sehingga prajurit kehakiman mencari ke arah atas di mana suara itu bersumber. Lalu Seopil pun berlari ke arah bawah. Seopil pikir dia lolos dari prajurit kehakiman yang mengejar. Padahal di arah bawah, hakim dan beberapa prajuritnya yang lain sedang berjaga di bawah. Seopil pun akhirnya tertangkap. Hakim memerintahkan prajuritnya untuk mengikat Seopil, tapi tiba-tiba Detektif Kim datang sambil melompat dan melakukan pendaratan yang gagal. Detektif Kim mendarat tepat di atas tubuh hakim. Ajudan hakim lalu memerintahkan prajurit menangkap Detektif Kim dan Seopil karena dianggap penjahat. Detektif Kim meminta pada semua prajurit untuk tetap di tempatnya. Lalu Detektif Kim menunjuk kepada hakim dan sambil berkata, dialah penjahatnya. Ajudan kaget, termasuk hakim. Lalu Detektif Kim menunjuk rencananya dari kerajaan sambil berkata, kau ditahan atas pembunuhan Pak Bong Dal. Lalu Detektif Kim menceritakan pada 1,5 jam yang lalu, dia mendapat laporan bahwa Pak Bong Dal mati bunuh diri. Ketika dia mati, Detektif Kim, ada yang aneh dengan kematian Pak Bong. Detektif Kim menemukan debu yang berhamburan dan tali yang terikat kencang. Detektif Kim mengira ini pembunuhan yang akan disamarkan karena menurut Detektif Kim lagi, bila Pak Bong Dal bunuh diri, bekas luka pada lehernya tidak mungkin selebar itu. Dan kotorannya akan mengalir dari pantat ke kaki, bukan berhamburan kemana-mana. Dari semua itu, Detektif Kim bisa menyimpulkan Pak Bong mati karena dijerat dari belakang, lalu digantung. Dan si pembunuh lalu merapikan ruangan itu. Lalu Detektif Kim melihat dua buah benda yang menurut Detektif Kim, letak tutup dua benda itu sedikit aneh. Atas perintah Detektif Kim, ajudan hakim itu lalu memberikan dua benda itu pada hakim dan meminta hakim menempatkan di mana tutup yang benar kedua benda itu. Hakim ragu dan salah menempatkan tutup benda itu. Detektif Kim menyimpulkan si pembunuh orang yang buta warna. Di saat dia merapikan barang-barang yang berantakan di ruang itu, si pembunuh salah menempatkan tutup benda yang sama bentuk tapi beda warna coraknya. Detektif Kim menyimpulkan hakim membunuh Pak Bong karena Pak Bong ingin melaporkan hakim yang menggelapkan uang rakyat. Lalu ajudan bertanya lagi pada Detektif Kim, bagaimana dengan orang yang satu ini, sambil menunjuk Seopil. Ajudan juga mengajukan permohonan agar dia saja yang mengurus orang itu. Ajudan ingin menyiksa Seopil agar mengakui maksud tujuannya datang ke kota Joseon. Detektif Kim setengah membentak memarahi ajudan. Apa yang akan dilakukan ajudan itu salah. Lalu Detektif Kim berkata, bagi pencuri anjing cukup dicambuk saja. Di malam hari, Detektif Kim mendatangi hakim di penjara. Lalu dia meminta hakim berbicara jujur, siapa dalang dibalik pembunuhan Pak Bong. Pihak hakim diam saja dan matanya tertutup. Detektif Kim melihat gembok penjara itu sudah rusak. Detektif Kim dengan terburu-buru membuka pintu penjara, lalu dia menggoyang-goyang hakim itu dan ternyata hakim itu telah mati. Lalu Detektif Kim dengan seorang jaksa mencari tahu apa penyebab kematian hakim itu. Detektif Kim mengoleskan ramuan di leher belakang hakim, lalu muncul bintik-bintik hitam di leher belakang hakim. Dari situ Detektif Kim tahu ada sesuatu di belakang kepala hakim. Detektif Kim meraba kepala belakang hakim dan dia menemukan jarum besi yang cukup panjang menusuk dari belakang kepala mengenai saraf dan menembus ke mata bagian belakang hakim. Detektif Kim berkata pada jaksa dia akan menyelidikinya dan meminta jaksa untuk melaporkan hal ini secara pribadi pada raja.
Sedangkan detektif Kim, dia ingin pergi ke Jeokseong, sebuah kota di mana racun serbuk sari bunga serigala dibuat. Mungkin di sana detektif Kim mendapat informasi pembunuh hakim itu. Tapi baru saja detektif Kim akan pergi, ajudan hakim membawa hakim tetangga untuk melihat hakim mereka yang mati. Tapi hakim tetangga itu lalu terjaga melihat detektif Kim memegang jarum besi itu. Detektif Kim lalu menjelaskan bahwa jarum besi itu dia dapat dari kepala belakang hakim yang menusuk hingga saraf. Detektif Kim menjelaskan sambil kembali menusukkan jarum besi itu ke belakang kepala hakim. Merasa hakim tetangga itu tidak percaya, detektif Kim lalu menunjuk jaksa sebagai saksinya bahwa apa yang dia katakan itu tidak bohong. Tapi jaksa itu sudah kabur setelah mengetahui ada orang yang datang. Detektif Kim akhirnya tertuduh sebagai pembunuh hakim dan dia dipenjara. Di dalam penjara, sekilas detektif Kim melihat seorang biarawati sedang mendoakan seorang tawanan. Kembali ke detektif Kim, dia bingung dan bosan apa yang harus dia kerjakan di dalam penjara. Hingga akhirnya dia tertidur. Tidak berapa lama, seorang yang belum dikenalnya dan pernah dijatuhkannya hukuman karena dikira pencuri anjing yang tidak lain adalah Siopil membangunkan detektif Kim. Lalu Siopil mengendus-endus tanah seperti anjing. Detektif Kim lalu bertanya apa yang sedang Siopil kerjakan. Siopil mengatakan dia akan menggali lubang seperti anjing. Detektif Kim tidak percaya Siopil bisa menggali lubang untuk kabur dari penjara itu. Siopil hanya diam. Lalu dia membasahi tanah dengan air kencingnya. Lalu dia mulai menggali tanah itu. Tidak berapa lama, kepala Siopil sudah masuk ke dalam lubang. Lalu tubuhnya, dan lalu kakinya. Detektif Kim kaget Siopil bisa melakukan itu. Setelah selesai menggali lubang, Siopil kembali ke penjara dan mengajak detektif Kim untuk kabur. Tapi detektif Kim menolak. Dia tidak akan lari dari penjara karena jika dia lari berarti mengakui bahwa dia yang membunuh hakim itu. Siopil kembali mengajak detektif Kim kabur sambil melirik ke lubang itu. Detektif Kim mengatakan lubang itu sangat kecil, tidak muat untuk dia. Siopil mengatakan lubang yang dia buat sudah cukup besar dan jika detektif Kim tidak mau, dia akan pergi sendiri. Melihat Siopil pergi, dengan terpaksa detektif Kim mau pergi juga. Ternyata ujung lubang yang dibuat Siopil pas di tempat prajurit kehakiman berkumpul. Siopil lalu secara mengendap-endap keluar dari lubang. Lalu dia mengambil tikar untuk menutupi lubang yang dia buat. Setelah ditutup, secara perlahan dia bersembunyi di balik batu. Dan Siopil terkaget-kaget ternyata detektif Kim sudah berada di situ. Detektif Kim hanya tertawa kecil saja, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tapi tiba-tiba tawa kecilnya berubah menjadi kecemasan ketika para prajurit kehakiman tahu keberadaan detektif Kim dan Siopil. Detektif Kim lalu kabur memanjat tembok meninggalkan Siopil. Siopil melihat detektif Kim yang sudah memanjat tembok lalu ikut kabur juga. Dan cukup banyak juga prajurit kehakiman mengejar ke detektif Kim dan Siopil. Di saat mereka berlari, Siopil sempat-sempatnya komplain pada detektif Kim. Mengapa detektif Kim tega meninggalkan Siopil, padahal dia sudah membantu detektif Kim kabur dari penjara. Tidak hanya komplain, Siopil sempat-sempatnya memperkenalkan dirinya pada detektif Kim. Tapi detektif Kim tidak mau menyebutkan namanya. Detektif Kim mengatakan dia hanya orang biasa. Mereka berlari dengan kencangnya hingga detektif Kim hampir menabrak tumpukan kayu yang ujungnya tajam. Untuk detektif Kim sempat menghentikan laju larinya. Setelah itu Siopil menabrak detektif Kim yang tiba-tiba berhenti berlari hingga kayu yang ujungnya tajam itu sudah dekat di wajah detektif Kim. Mereka lari sampai ke hutan. Di tengah hutan itu, mereka berdua melihat sebuah gubuk tua. Detektif Kim dan Siopil lalu berlari sembunyi di gubuk tua itu. Para prajurit kehakim terus mengejar mereka berdua sampai ke gubuk itu. Detektif Kim dan Siopil menahan pintu agar para prajurit tidak bisa masuk, sedangkan prajurit mendorong pintu agar terbuka. Ketika pintu terbuka, sedikit prajurit melemparkan tombaknya. Tombak itu mengenai karung hingga tumpahlah isi dalam karung itu. Detektif Kim yang melihat bahan yang tumpah dari dalam karung itu kepikiran jika ada api membakar bahan itu akan terjadi ledakan yang dahsyat. Detektif Kim lalu menyuruh Siopil keluar dari gubuk untuk mencari api. Dia akan mengalihkan perhatian prajurit. Di hitungan ke-20 Siopil harus melemparkan api ke dalam gubuk. Perintah detektif Kim. Pada saat Siopil sudah pergi, pintu gubuk itu terbuka.
Detektif berinisiatif memukul duluan, tapi pukulannya tidak mengenai sasaran, malah wajahnya terkena pukulan prajurit kehakiman. Lalu detektif Kim naik ke atas tempat tumpukan karung disimpan. Para prajurit menusuk tombaknya ke arah detektif Kim. Tapi detektif Kim masih bisa menghindar. Soopil berlari dan dia menemukan api yang digunakan warga untuk memasak. Lalu Soopil mendekat dan membuka panci. Ternyata di dalam panci itu ada anjing. Warga ingin memasak anjing itu. Soopil kasihan dengan anjing itu, lalu Soopil melepas anjing itu. Rupanya perbuatan Soopil itu diketahui warga. Soopil lalu dipukuli hingga terjatuh dan berusaha mengambil kayu bakar untuk dipukulkan pada warga. Hingga hitungan ke-16 para prajurit kehakiman belum bisa menangkap detektif Kim. Tiba-tiba datang ninja yang bertopan, lalu menendang detektif Kim hingga dia terjatuh. Ninja itu lalu memukul detektif Kim dan juga menendang hingga detektif Kim terdorong ke batang kayu. Batang kayu itu untuk menyangga tempat penyimpanan tumpukan karung. Lalu detektif Kim berpikiran untuk mematahkan batang kayu itu agar tumpukan karung itu terjatuh dan isinya berhamburan. Tapi batang kayu itu keras sekali, detektif Kim tidak mampu mematahkannya. Lalu detektif Kim memancing ninja itu agar menyerangnya. Betul saja, ninja itu melompat sambil menendang. Detektif Kim langsung menghindar, hingga tendangan ninja itu mengenai batang kayu hingga patah. Tepat di hitungan 20, Soopil melemparkan api ke dalam gudang yang sudah penuh dengan debu dari dalam karung yang berhampuran. Hingga benar-benar terjadi ledakan yang benar-benar dahsyat. Soopil lalu masuk ke dalam gubuk yang sudah hancur itu, mencari keberadaan detektif Kim. Tapi Soopil tidak menemukannya. Lalu Soopil mencari di sekitaran luar gubuk. Ternyata detektif Kim sudah berada di luar dengan muka yang gosong. Cerita selanjutnya, detektif Kim disuruh menghadap ke raja. Atas perbuatannya membobol penjara, membuat ledakan, dan mengaku wakil kerajaan. Akhirnya raja menghukum detektif Kim, yaitu menginvestigasi kasus janda suci yang dikatakan mati bunuh diri. Awalnya detektif Kim menolak dengan baik, karena tugasnya mengusut kematian hakim belum selesai. Tapi raja mengatakan bahwa detektif Kim akan senang pergi ke sana, karena kota yang akan jadi tempat investigasi yaitu di kota Jeokseong, kata raja sambil bermain mata dengan detektif Kim. Detektif Kim senang, dia diakan ke kota itu. Setidaknya sambil investigasi kasus kematian janda suci, detektif Kim masih bisa mencari siapa dalang atas kematian hakim. Detektif Kim berencana mengajak Soopil ke kota Jeokseong. Kebetulan Soopil juga mau menjadi ajudan detektif Kim. Namun ketika mereka berdua bersiap pergi ke Jeokseong, seseorang mendatangi detektif Kim lalu menyampaikan pesan bahwa detektif Kim diminta menghadap Menteri Lim. Detektif Kim kemudian menghadap Menteri Lim. Menteri Lim mengatakan dia mendengar dari raja bahwa detektif Kim akan ke Jeokseong untuk menginvestigasi kasus kematian janda suci. Lalu Menteri Lim mengatakan bahwa janda suci itu adalah menantunya. Detektif Kim lalu mengatakan jika Menteri Lim ingin menyuapnya, dia akan pergi. Detektif Kim pun melangkah keluar dari gazebo itu. Menteri Lim lalu mengatakan bahwa petisi yang kamu ajukan untuk investigasi akulah yang menandatangani. Detektif Kim dengan cepat kembali ke Menteri Lim. Lalu dia menyiapkan kertas dan pulpen sambil menanyakan ciri-ciri janda suci. Menteri Lim lalu berkata dia tidak akan mengatur hasil investigasi detektif Kim. Tapi Menteri Lim meminta detektif Kim melakukan investigasi secara adil dan membangun kembali prinsip dasar Konfusianisme yang selama ini dikotori orang-orang Kristen. Keesokan harinya, detektif Kim dan Soopil sampai di kota Jeokseong. Mereka bertemu para petani yang memandangi mereka berdua agak sinis. Lalu detektif Kim dan Soopil mendekati 3 orang anak kecil yang sedang bermain. Lalu detektif Kim memberi anak kecil itu roti. Tiba-tiba ketiga orang tua itu membawa anak-anak mereka pergi meninggalkan detektif Kim dan Soopil. Tiba-tiba Soopil dan detektif Kim melihat sesuatu yang mengarah ke mereka. Mereka berdua berlari dan bersembunyi. Ternyata itu anak panah dan mengenai tubuh bagian belakang Soopil. Detektif Kim yang melihatnya merasa heran mengapa Soopil tidak merasa kesakitan. Tapi ketika detektif Kim memberitahu bahwa ada anak panah yang menusuk di tubuh bagian belakangnya Soopil, lalu pingsan. Dan tiba-tiba ada beberapa orang datang menghampiri mereka berdua. Ternyata Soopil diselamatkan oleh seorang kakek tua. Dan kakek tua itu mempersilahkan detektif Kim dan Soopil tinggal di rumahnya. Si kakek tua itu seorang petani bunga serigala kutukan. Bunga itu sangat sulit merawatnya. Bagaimana kakek tua itu bisa merawatnya, tanya detektif Kim. Si kakek tua itu lalu menjawab bahwa di kota ini, jika tidak bisa merawat bunga itu, dia tidak akan hidup. Detektif Kim lalu pergi ke pandai besi di kota itu. Detektif Kim menunjukkan jarum besi yang dibuat untuk membunuh hakim
Bapak pandai besi itu lalu menunjukkan seberapa kuat jarum besi itu. Detektif Kim kaget jarum besi itu bisa menghancurkan besi biasa. Lalu Bapak pandai besi itu memberitahu Detektif Kim bahwa bahan besi seperti ini tidak ada di kota ini. Dan bahan besi seperti itu hanya ada di Cina di kota ini. Yang bisa order bahan besi seperti itu hanya pedagang terkemuka di kota ini, yaitu Master Han. Detektif Kim lalu pergi ke rumah Master Han. Tapi dua penjaga rumah Master Han mengatakan bahwa Master Han sedang tidak ada di rumah. Detektif Kim mencoba masuk, dia ingin menunggu Master Han di dalam rumah Master Han. Tapi dua penjaga itu menahan Detektif Kim. Detektif Kim mencoba menyuap salah satu penjaga dengan memberikan sesuatu secara diam-diam. Tapi ketiga penjaga itu melihat sesuatu yang diberikan di tangannya itu hanya kacangnya penjaga itu, lalu menyuruh Detektif Kim keluar. Di saat Detektif Kim masih di depan gerbang Master Han, ada seorang keluar dari tanduk, yaitu seorang wanita cantik dan seksi. Detektif Kim begitu terpesona melihat wanita itu. Detektif Kim iri dengan mengatakan dalam hati, yaitu sial, Master Han dikelilingi wanita-wanita cantik dan seksi. Seseorang yang mengaku adik ipar janda suci datang menjemput Detektif Kim untuk dibawa ke rumah janda suci untuk melakukan investigasi. Ketika Detektif Kim akan pergi, ada hal yang aneh. Kakak tua yang punya rumah tempat Detektif Kim dan sopir menumpang begitu sangat kuat. Sesampai di rumah janda tua, dan tidak lain juga rumah mertua janda tua, Detektif Kim yang bisa melihat masa lampu ketika akan masuk ke halaman rumah, dia melihat seorang pelayan disiksa di halaman rumah itu. Lalu ibu mertua janda suci menunjukkan kamar janda suci dan suaminya atau anak ibu itu. Lalu ibu itu bercerita, suatu waktu anaknya pulang dan mengatakan dia telah menikah. Dan tidak beberapa lama setelah mereka menikah, anak ibu itu jatuh sakit. Sang istri sangat setia mengurus suaminya yang sakit. Tapi tidak berlangsung lama suaminya meninggal dan membuat janda suci benar-benar frustasi. Lalu janda suci mencoba menghilangkan frustasinya dengan bertani menanam bunga serigala kutukan. Dan ketika pertanian berhasil dan sudah banyak mempekerjakan para petani, tiba-tiba terdengar kabar jika janda suci mati bunuh diri dan sampai sekarang tidak diketahui jenazahnya. Ketika mendengarkan penjelasan ibu mertua janda suci, Detektif Kim sedikit kurang nyaman. Ada sinar matahari berbentuk silang mengarah ke bajunya. Detektif Kim mencoba menutup dengan tangannya. Lalu Detektif Kim pamit untuk pulang. Ketika sudah keluar dari rumah mertua janda suci, Detektif Kim dengan kemampuannya melihat masa lampu menanyakan, apa kue leluhur itu baru dibangun. Adik ipar janda suci itu menceritakan bahwa 3 tahun lalu terjadi kebakaran yang belum diketahui apa sebabnya. Detektif Kim lalu berkata, sangat aneh, kue leluhur bisa sampai terbakar. Detektif Kim lalu pergi. Lalu Detektif Kim dan sopir pergi ke rumah Master Han. Tetapi saja, 2 orang penjaga rumah Master Han tidak mengizinkan mereka berdua masuk. Sopir lalu marah kepada 2 penjaga itu. Tapi 2 penjaga itu balik marah dan sopir pun bersembunyi di belakang Detektif Kim. Detektif Kim lalu maju dan menghajar kedua penjaga rumah Master Han. Tidak berapa lama terdengar suara Master Han menyuruh penjaganya membawa Detektif Kim dan sopir masuk. Tiba-tiba, mereka mundur melihat seorang wanita memegang daging yang sangat besar dan masih segar dan masih mengeluarkan darah. Tapi wanita itu meminta mereka berdua tidak usah takut dan menyuruh masuk ke dalam rumah. Ketika sedang melihat barang-barang yang ada di rumah itu, tidak berselang lama keluarlah seorang wanita cantik yang pernah dilihat Detektif Kim. Wanita itu lalu memperkenalkan diri bahwa dialah Master Han. Detektif Kim benar-benar terpesona hingga dia gugup berbicara. Detektif Kim beralasan dia gugup karena melihat daging segar yang masih mengeluarkan darah yang tadi dia lihat. Master Han mengatakan itu buat anjingnya. Anjingnya sangat besar seperti sapi jantan, jadi makannya begitu banyak. Detektif lalu mengeluarkan jarum besi dan bertanya pada Master Han, apa dia tahu dengan jarum besi itu? Master Han lalu bercerita sedikit bahwa jarum besi itu dipakai pembunuh dari Cina dengan menusukkan jarum itu dari belakang kepala tembus sampai ke saraf. Lalu Detektif Kim bertanya, dari mana Master Han bisa tahu? Master Han mengatakan bahwa dia pebisnis wanita, apa saja yang bisa dia dagangkan, akan dia dagangkan. Dengan mengeluarkan pesonanya di depan Detektif Kim dan sambil memegang tangannya, Master Han menanyakan pada Detektif Kim, apa jarum besi itu ada hubungannya dengan investigasimu tentang janda suci? Hampir saja Detektif Kim jatuh terpesona untuk saja jarum besi itu menusuk jarinya dan dia tersadarkan diri. Lalu, dia pamit pulang. Ketika sedang berduduk santai, lewatlah 3 orang petani sedang berbicara sesuatu yang sangat rahasia.
petani yang bertubuh gendut mengatakan bahwa Tuan Putri telah meninggalkan mereka. Petani yang kurus tidak terima dia, lalu memukul wajah petani yang gemuk sambil berkata, Tuan Putri tidak mungkin meninggalkan mereka. Petani yang botak menahan agar mereka berdua tidak berkelahi, dan petani botak itu juga mengatakan agar mereka tidak ribu nanti ada orang yang mendengar percakapan mereka. Tiba-tiba secara serempak mereka bertiga menatap ke arah Sopil. Para petani itu mendatangi Sopil. Sedangkan detektif Kim sudah pergi entah kemana. Sopil lalu berpura-pura gila dan kelaparan. Ketiga petani itu percaya Sopil gila dan kelaparan. Mereka lalu memberikan Sopil makanan. Tapi Sopil pura-pura keracunan makanan. Lalu detektif Kim menginterogasi ketiga petani itu. Detektif Kim menanyakan, apa yang kalian rahasiakan sehingga kalian berniat membunuh ketiga petani itu? Hanya dia dan ketakutan. Lalu detektif Kim melihat peralatan tani mereka bukan seperti biasanya. Petani yang gendut lalu mengatakan, alat tani ini buatan Tuan Putri. Lalu detektif Kim melihat dahi mereka banyak bekas terkena racun bunga serigala kutukan. Petani yang kurus takut dan mulai bercerita bahwa majikan mereka dan biasa mereka panggil Tuan Putri banyak mengajarkan mereka paham-paham baru yang sangat ditentang orang-orang di kota itu. Oleh karena itu mereka merahasiakannya. Lalu petani yang gendut bercerita, sebelum Tuan Putri pergi, dia menyerahkan dokumen nama-nama pelayan yang bergabung di paham baru itu. Lalu detektif Kim bertanya, di mana sekarang dokumen pelayan itu? Mereka mengatakan telah diambil Menteri Lim. Dan detektif Kim kembali bertanya, siapa yang mengambil alih perkebunan? Mereka menjawab Master Han. Mendengar nama Master Han, detektif Kim dibuat kaget. Setelah itu, kini tinggal detektif Kim berdua dengan Sopil. Lalu detektif Kim mulai berkesimpulan orang yang ingin bunuh diri tidak perlu repot-repot membuat alat pertanian. Ini pasti ada sesuatu dari pihak mertuanya. Detektif Kim mendatangi kantor Hakim Jak Seong dan dia menemukan hakim itu telah mati. Salah satu orang di situ mengatakan penyebab kematiannya belum diketahui seperti mati melihat hantu. Detektif Kim lalu mencari sesuatu dari belakang kepala hakim. Dan detektif Kim menemukan jarum besi yang menusuk kepala belakang hakim. Detektif Kim yakin Master Han lah dalang pembunuhan ini. Detektif Kim mengajak Sopil mendatangi rumah Master Han. Tapi di depan rumah Master Han, dia melihat kerumunan orang. Dan ternyata orang-orang itu sedang melihat anak buah Master Han memukul petani. Detektif Kim marah, lalu memukuli satu persatu anak buah Master Han. Detektif Kim lalu mendatangi Master Han. Master Han lalu bertanya, apa tujuan detektif Kim datang menemuinya? Detektif Kim meminta Master Han untuk berhenti menyiksa petani. Master Han berkata itu hak dia, bahwa dialah majikan petani-petani itu. Lalu detektif Kim kembali berkata, memberi hukuman tidak perlu sesadis itu. Master Han lalu mengatakan, apa detektif Kim siap menggantikan petani-petani itu? Detektif Kim siap. Lalu Master Han malah menyuruh detektif Kim keluar. Di malam hari detektif Kim dan Sopil masuk ke rumah Master Han secara diam-diam. Di depan pintu rumah Master Han berdiri dua penjaga. Detektif Kim lalu menendang Sopil keluar dari persembunyian dua penjaga pintu itu, lalu mengejar Sopil yang berusaha kabur. Dengan sudah tidak ada lagi penjaga pintu, detektif Kim bisa masuk ke rumah Master Han. Detektif Kim mencari sesuatu di rumah Master Han, tapi belum saja dia menemukan sesuatu, Master Han keburu masuk ke dalam kamar. Master Han tahu ada seorang masuk kamarnya, lalu dia meminta anak buahnya menangkap detektif Kim. Ternyata Sopil juga tertangkap. Lalu detektif Kim dan Sopil diikat di leher mereka satu tali berdua, dan mereka ditaruh berdiri di sebatang kayu. Dan secara tidak sengaja tiba-tiba batang kayu yang mereka injak terjatuh. Lalu, karena detektif Kim sedikit lebih berat dari Sopil, detektif Kim turun ke tanah dan dapat bernafas sedikit lega, sedangkan Sopil tertarik ke atas sehingga ikatan tali makin kuat di lehernya. Lalu detektif Kim membiarkan tali itu menariknya ke atas. Akhirnya Sopil terturun agar dia bisa ambil nafas. Itu mereka berdua lakukan terus-menerus sampai Master Han yang menonton mereka akhirnya melepaskannya. Lalu Master Han membawa detektif Kim dan Sopil ke ruang tamu. Sopil kesal dan mencerca Master Han dengan pertanyaan, mengapa Master Han tega menghukum gantung mereka sampai leher mereka benar-benar sakit. Detektif Kim lalu menyuruh Sopil keluar. Lalu setelah tinggal mereka berdua, Master Han bertanya pada detektif Kim, apa yang detektif Kim cari di rumahnya. Detektif Kim mengatakan, dia curiga ada maling lain datang ke sini. Sebab sejak kematian Janda Suci, Menteri Lim memberikan Master Han perkebunan milik Janda Suci beserta petaninya. Tapi Menteri Lim masih mengirim pencuri ke sini, itu yang membuat detektif Kim curiga. Master Han bertanya, apa detektif Kim berpikir dia mengambil keuntungan dari kematian Janda Suci? Detektif Kim mengatakan, sudah pasti dia berpikiran seperti itu. Master Han pun mulai bercerita
bahwa janda suci datang ke rumahnya 3 tahun lalu setelah kematian suaminya. Yang mengagetkan, janda suci meminta kerjaan di sini. Master Han menerimanya karena tahu janda suci sangat terampil. Jadi dengan kedatangan janda suci, Master Han bisa mengurangi kerugian usahanya. Dan Master Han bercerita lagi bahwa Master Han pecinta lukisan dan janda suci sangat pintar membedakan mana lukisan yang asli dengan yang palsu. Lalu Master Han berkata, mana mungkin dia punya niat membunuh janda suci. Ketika detektif Kim keluar dari rumah Master Han, anak buah Master Han mendatangi Master Han dan mengatakan, kondisi lagi tidak aman, Master Han harus pergi mencari tempat aman. Dan benar saja, prajurit Master Lee mendatangi rumah Master Han dan menyerang anak buahnya. Sedangkan detektif Kim datang ke persembunyian jaksa yang sedang menyelidiki penggelapan dana hingga di kota ini. Ternyata jaksa itu telah mati. Lalu Menteri Lim keluar dan mulai menfitnah detektif Kim. Dia mengatakan, detektif Kim sudah membunuh jaksa untuk mencuri buku nama-nama orang yang sudah dibaptis, dan nama detektif Kim ada di dalam buku itu. Di tempat lain, prajurit Menteri Lim menemukan Master Han yang mencoba kabur dari kejaran mereka. Kedua anak buah Master Han lari, meninggalkan Master Han. Prajurit Menteri Lim lalu mengayunkan pedangnya menebas tandu, hingga orang yang di dalam tandu itu pun mati. Kembali ke detektif Kim. Di tempat itu datang juga pandai besi yang pernah dia datanginya. Pandai besi itu menunjukkan jarum besi yang pernah dibawa detektif Kim kepadanya. Melihat jarum besi itu, Menteri Lim lalu menuduh detektif Kim lah yang membunuh hakim. Lalu dari belakang seorang ninja langsung melayangkan pedangnya ke detektif Kim. Tebasan yang kedua bisa ditahan detektif Kim. Lalu detektif Kim lari keluar dari rumah itu. Detektif Kim masuk ke rumah orang. Diikuti prajurit Menteri Lim yang terus mengejarnya, detektif Kim mencoba sebisa mungkin menghindari tebasan pedang para prajurit, hingga akhirnya di depan jendela yang terbuka. Detektif Kim benar-benar sudah tidak bisa menghindarinya lagi. Kemudian satu tebasan pedang ke tubuhnya membuat detektif Kim jatuh dari jendela itu. Serasa akan mati. Tiba-tiba detektif Kim kaget dan terbangun, ternyata yang memegang tangannya adalah seorang petani. Dan para petani yang lain menghalangi prajurit Menteri Lim yang ingin membunuh detektif Kim. Detektif Kim heran mengapa para petani mau menolongnya. Lalu petani itu berkata, hanya ada 2 orang yang menganggap mereka manusia, yaitu janda suci dan detektif Kim. Di saat para petani menahan prajurit Menteri Lim, satu petani lain membawa detektif Kim ke saluran yang akan tembus ke rumah Master Han. Petani itu memaksa detektif Kim menyelamatkan dirinya, karena mereka yakin detektif Kim akan membuat perubahan yang baik di kota mereka. Petani lalu membantu detektif Kim untuk bangkit dan masuk ke dalam saluran itu. Detektif Kim sudah berada di rumah Master Han. Di sana dia bertemu lagi dengan Sopil. Sopil bertanya apa yang terjadi. Detektif Kim mengatakan dia lagi dikejar-kejar Menteri Lim dan prajuritnya. Lalu Sopil sedikit mengobatin luka detektif Kim. Sopil kembali bertanya apa yang dicari detektif Kim di rumah Master Han. Detektif Kim mengatakan dia sedang mencari data transaksi lukisan, bahwa penggelapan data dialihkan ke lukisan. Menteri Lim menyuap orang dengan lukisan itu. Lalu detektif Kim mengingat-ingat di mana tempat yang belum dia datangi. Lalu detektif Kim mendatangi tempat penyimpanan makanan anjing Master Han. Lalu dia menyiramkan air ke lantai agar debu yang tebal di lantai hilang, dan terlihatlah sebuah lubang masuk ke ruangan yang sangat gelap. Detektif Kim menyuruh Sopil menunggu dia saja. Detektif Kim akan masuk sendirian. Di dalam gua itu, ternyata tempat anjing Master Han tinggal. Melihat anjing Master Han sebesar sapi, detektif Kim kaget. Anjing itu lalu membongkongi detektif Kim, lalu mengejar detektif Kim. Detektif Kim lalu melari ke lubang yang sangat sempit, hingga anjing itu tidak bisa masuk. Detektif Kim melihat dokumen itu ada di kalung anjing itu. Detektif Kim mengambil dokumen itu. Anjing itu tidak bisa apa-apa lagi karena terjepit lubang sempit. Detektif Kim kini leluasa keluar dari lubang itu. Tapi alangkah kagetnya detektif Kim dari belakangnya mendekat seekor anjing yang sama besarnya. Secara perlahan detektif Kim menjauhi anjing itu.
Tapi detektif Kim terjatuh menghindari gigitan anjing itu. Untung Sopil turun juga ke dalam goa. Sopil lalu maju ke depan dan menyuruh detektif Kim pergi. Lalu Sopil menggulungkan kertas dan mulai menjinakkan anjing itu. Begitu detektif Kim keluar dari goa, seseorang memukulnya hingga pingsan. Ternyata orang-orang itu ialah Menteri Lim dengan beberapa prajuritnya. Detektif Kim sempang bangun, ingin mengambil dokumen itu, tapi prajurit Menteri Lim langsung menghajar Detektif Kim sambil menggerutu Menteri Lim, lalu membakar dokumen daftar pembelian lukisan atas nama dia. Detektif Kim lalu membuka kebusukan Menteri Lim. Banyak orang terbunuh karena kebohongan publik yang dibuat Menteri Lim. Negara ini tidak akan maju jika dipimpin orang-orang busuk, terang Detektif Kim. Tapi Menteri Lim hanya tertawa mendengar ocehan Detektif Kim. Lalu Menteri Lim mendekati Detektif Kim. Dengan lantang, dia menentang keinginan raja yang ingin mereformasi kerajaan. Dan dia akan membunuh orang-orang Kristen dimulai dari Detektif Kim lalu raja, kata Menteri Lim. Menteri Lim ternyata belum membunuh Detektif Kim. Detektif Kim kini berada di penjara. Tiba-tiba datang orang tua yang dulu rumahnya ditumpangi Detektif Kim dan Sopil. Dari bayangan Detektif Kim melihat orang tua itu bisa berjalan tegak. Selama ini dia hanya berpura-pura berjalan bungkuk. Dan ninja yang beberapa kali menyerang Detektif Kim ialah orang tua ini. Orang tua itu lalu membawa Detektif Kim ke hutan. Lalu saat orang tua itu akan melayangkan katananya, Sopil datang, dan yang mengejutkan Sopil datang dengan 2 anjing Master Han. Sopil lalu menyuruh anjing itu menggigit orang-orang itu. Sopil lalu memberikan surat dari Master Han buat Detektif Kim. Detektif Kim memberikan Sopil buku seni berperang dan membisikkan sesuatu pada Sopil. Tiba-tiba prajurit Menteri Lim menembaki kedua anjing itu. Melihat anjing mereka tertembak Detektif Kim dan Sopil lalu lari berpencar. Lalu adegan Detektif Kim berlari dikejar prajurit Menteri Lim sama pada saat prajurit Menteri Lim mengejar janda suci. 벼랑에 몸을 던지고도 극에 달한 임판서 욕심을 당해낼 수 없었습니다. 아리께서 사셔야 더 많은 사람들이 살 수 있습니다. 죽음 외에는 방법이 없다는 데 이르렀어야. Para petani menerima buku seni berperang, dan mereka mulai merakit jebakan untuk prajurit Menteri Lim, dan satu orang diperintahkan untuk mengirim surat ke raja, dan tugas Sopil ialah membuat mata-mata musuh jadi berpihak pada mereka. 임판사가 널 노려. 주인이 널 어떻게 하려겠는지 모르겠다. 이것만 성공해준다면 상황은 우리에게 유리해진다. 적을 알고 나를 정확하게 파악할 수 있다면 100장 죽은 시체를 살려 일으킨다. 120개 순모 이제 물을 흐렸고 여기 널 잡으러는 도대체 뭐냐? Kakek tua yang menjadi ninja itu sudah berada di rumah Menteri Lim. Satu persatu prajurit Menteri Lim dia bunuh, dan kini dia berhadapan dengan Menteri Lim. Melihat ninja itu, Menteri Lim marah. Karena selama ini, ninja itu tidak membunuh janda suci. Ninja itu lalu berkata tidak semudah itu menipu dirinya. Bahkan ninja itu mengancam akan buka suara bahwa anak Menteri Lim, hakim, dan jaksa dialah yang membunuh atas perintah Menteri Lim. Ninja itu lalu melayangkan katananya ke Menteri Lim. Tapi untung saja Detektif Kim datang melompat ke arah ninja hingga mereka berdua terjatuh. Ninja itu berhasil membalikkan badan lalu mencekik leher Detektif Kim. Kim berusaha mengambil katana yang ada di sampingnya. Tapi cekikan di lehernya membuat Kim susah bergerak dan bernafas. Tiba-tiba Menteri Lim mengambil katana itu lalu menusukkannya ke ninja itu. Setelah ninja mati, Menteri Lim akan membunuh Detektif Kim. Untung janda suci datang di waktu yang tepat. Lalu janda suci mulai bercerita bagaimana dia waktu dikejar-kejar prajurit Menteri Lim untuk dibunuh.
잘라 손을 뻗어도 Kim lalu membuka kebusukan Menteri Lim. Dari mencoba menjebak dirinya yang sedang ditugaskan raja sebagai penyidik, menyuap petugas, dan penggelapan dana. Tapi tiba-tiba banyak prajurit Menteri Lim datang dan mengepung mereka berdua. Menteri Lim diberi pistol, lalu ditodongkannya ke arah Kim. Ketika akan menembak, tiba-tiba anak panah meluncur ke tangan Menteri Lim. Dan seketika itu raja pun datang dengan membawa prajurit yang sangat banyak. Lalu, para prajurit menembaki mati semua prajurit Menteri Lim. Mereka bertiga lalu menunduk ketika raja mendekat. Raja lalu memarahi menteri yang sangat tamak hingga tega membunuh keluarganya sendiri, dan semua kejahatan Menteri Lim yang sudah diakuinya sudah raja ketahui. Menteri Lim lalu melaporkan juga Kim dan Janda Suci bahwa mereka orang Kristen. Menteri Lim lalu memberikan dokumen nama-nama orang yang telah dibaptis termaksud Kim dan Janda Suci. Raja melihat buku itu sebentar, lalu memukulkan buku itu ke kepala Menteri Lim sambil berkata, "Kau penipu." Raja lalu menyuruh prajuritnya menangkap Menteri Lim. Kim yang masih kebingungan mengapa buku itu bisa berubah mendapat kode dari raja. Detektif Kim lalu berlari dan melompat sambil menendang Menteri Lim. Lalu, dia menendang Menteri Lim lagi buat semua yang telah dibunuh Menteri Lim, termaksud anjing Master Han. Kim menggigit kuping Menteri Lim. Oke pemirsa layar Tube 17, sekian alur cerita film detektif The Secret of the Virtuous Window. Sampai jumpa lagi di alur cerita film lainnya.